Siap. Ya, Alphonse, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Untuk perkenalan, sebelumnya saya ucapkan selamat malam, selamat datang. Salam kenal untuk kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Alphonse, lengkapnya Alphonsus Stefanus Kusuma. Saya alumni Fakultas Teknik Unika Atmajaya Jakarta, jurusan Teknik Industri, angkatanku angkatan 99. Secara profil singkat, mungkin bisa next slide, Kak Erik. Oke. Ya, secara profil singkat, saya pribadi yang kebetulan memang menyukai organisasi, karena memang orang tua saya memperkenalkan saya, kedua orang tua saya ada di background foto ini, mereka yang memperkenalkan saya dengan dunia organisasi semenjak kelas 6 SD. Jadi SD, SMP, SMA sampai sekarang memang akhirnya tertarik untuk memang bisa berorganisasi, terbiasa kerja sama dalam tim, problem solving, dan juga satu spirit yang memang dikembangkan sejak dulu oleh guru-guru saya di sekolah adalah giving back spirit. Saat ini berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Secara pengalaman kerja dan organisasi, cepat saja mungkin saya dulu pengalaman organisasi itu di OSIS SMU Regina Pacis Bogor, saya kebetulan ketua OSIS di sana. Kemudian di Fakultas Teknik tahun 2001 saya adalah mentor ospek Fakultas Teknik, dan di tahun 2002 saya adalah ketua HMTI di tahun tersebut. Selain itu juga sebagai karyawan magang di Telekomunikasi Indonesia di Divre 2 Jakarta bagian umum tahun 2003. Mengabdi sebagai asisten lab statistik dan pengambilan keputusan di Unika Atmajaya tahun 2001 sampai 2003. Dan secara pekerjaan, saya 17 tahun berkarir di perusahaan kertas terbesar di Indonesia. Area saya saat ini adalah di project dan performance management, kakak-kakak. Next slide, Kak Erik. Ya. Baik, ini adalah visi saya, kakak-kakak. Jadi, ini visi saya bahwa kita secara bersama bisa menjadikan Aku Teknik sebagai wadah temu, interaksi, konsolidasi, dan juga solidaritas antar alumni Fakultas Teknik Unika Atmajaya Jakarta yang dapat memberikan sumbangsi optimal terutama bagi sesama alumni dan pastinya bagi fakultas, universitas, dan masyarakat di sekitar kita. Next slide, Kak Erik. Misi saya diterjemahkan ke dalam 4 poin utama, kakak-kakak. Jadi menerjemahkan visi tadi, ada 4 poin utama yang boleh saya sampaikan, saya sharingkan kepada kakak-kakak. Misi pertama adalah yang kita perlu lakukan sejak awal kita, karena memang perhimpunan alumni ini kan bisa terbilang masih muda. Info yang saya dapat ini kan umurnya 3 tahun, dan ini akan masuk ke pemilihan pertama, pemilu pertama. Jadi yang basic adalah pertama itu perlu memperkerat komunikasi dan interaksi antar sesama alumni sendiri di Fakultas Teknik UAJ. Karena kalau misalnya memang kita tidak kenal, tidak tahu bagaimana kita bisa istilahnya mendayagunakan apa-apa yang kita punya untuk kemajuan bersama. Poin kedua adalah mendayagunakan pengalaman dan kemampuan para alumni itu sendiri, kakak-kakak. Juga kita perlu memfasilitasi implementasi dari spirit untuk memberikan kembali kepada alma mater kita. Karena saat kita menjadi alumni tidak ada, menurut hemat saya, tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan kecuali memang kita memberikan kembali kepada alma mater kita. Poin ketiga adalah menjadikan Aku Teknik sebagai organisasi yang profesional, tentunya yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berikut standar prosedur juga yang jelas, kakak-kakak. Dan poin keempat, menjadikan Aku Teknik sebagai jembatan sinergi antar alumni FTUAJ yang siap menyongsong datangnya generasi-generasi masa depan FTUAJ. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa aku rasa di dunia nyata juga kita mengalami ini, bahwa memang perubahan dari generasi X ke Y ke Z dan generasi-generasi selanjutnya perlu kita persiapkan. Dan itu termasuk bagaimana menyebut mereka di dalam keluarga besar kita. Next, Kak Erik.
Baik, kita masuk ke program kerja ya, kakak-kakak. Saya akan langsung masuk ke dalam detailnya. Sebelumnya kalau kakak-kakak sempat melihat poin-poin yang saya sharing melalui sosial media, itu saya set dibantu oleh tim dalam bentuk garis besar. Garis besar pertama adalah perihal database alumni Fakultas Teknik UAJ. Jadi, kondisi yang ada saat ini kakak-kakak sekalian, universitas dan fakultas itu memiliki tantangan dalam hal database alumni. Tidak hanya di fakultas, universitas pun mengalami ini. Sehingga kita sudah memulai di Aku Teknik yang diketuai oleh Kak Jimmy saat ini, sudah memulai proses pendataan seluruh alumni UAJ. Dan ya, program kerja pertamanya adalah melanjutkan proses ini. Set database alumni ini juga harus up to date. Sistem validasinya perlu proper, tentunya perlu ada jaminan keamanan data. Karena kalau misalnya kita mau sharing data tapi nggak aman, bisa bocor kemana-mana, tentunya juga nggak nyaman buat kita semua. Nah, proses update data alumni yang sudah terdaftar ini akan dilakukan periodik, kami rencanakan sekali setidaknya setiap tahun. Yang kedua itu membangun sistem peremajaan data tahunan juga, di mana di sini melibatkan chief angkatan masing-masing angkatan dan jurusan dalam mekanisme validasinya. Karena tentunya kakak-kakak yang berada di dalam angkatan dan jurusan spesifik tentunya akan mengenal jurusan dan angkatannya tersebut, yang itu bisa membantu kita dalam proses validasi. Yang ketiga, kita melakukan identifikasi kebutuhan dari para alumni, mahasiswa, fakultas, dan universitas dalam hubungan keberadaan dari Aku Teknik. Maksudnya adalah bahwa Aku Teknik dalam hal ini perlu bisa memposisikan diri untuk tanda kutip seperti menjadi terminal untuk alumni, mahasiswa, fakultas, dan juga universitas, karena peranan kita ada di sana. Yang keempat, melakukan analisa dan pengembangan kemungkinan integrasi sistem antara sistem yang dimiliki Aku Teknik dan Fakultas Teknik. Nanti saya akan jelaskan di belakang untuk apanya. Next slide, Kak Erik. Oke. Program kerja yang kedua, saya masuk ke poin untuk meng-create marketplace FT-UAJ. Ini didasari oleh diskusi sebenarnya bersama dengan teman-teman sekitar 2 tahun yang lalu, di mana memang pada saat itu kita mulai dalam masa pandemi ya kakak-kakak ya, 2020 awal, dan kita memang mencermati bahwa banyak kawan-kawan yang menghadapi tantangan, entah itu karyawan maupun usahanya, itu benar-benar menghadapi tantangan. Nah, maka kita meng-create marketplace FT-UAJ ini. Jadi dengan adanya marketplace ini, kita tuh melanjutkan dan memperkuat jaringan alumni lewat satu platform, di mana ini mengakomodir seluruh jenis usaha, bidang pekerjaan, dan bidang peminatan yang dimiliki oleh alumni Fakultas Teknik. Nah, di sini alumni dapat saling melengkapi dalam peranan, bisa menjadi supplier ataupun konsumen, dan dapat saling memberikan juga informasi peluang kerja ataupun peluang usaha. Sementara memang yang sudah berjalan saat ini, yang ada di dalam Telegram kami, itu belum mencakup terlalu banyak, tapi sudah mulai bisa memenuhi fungsi ini. Yang ketiga adalah kita melakukan pemetaan bidang pekerjaan, bidang usaha, dan juga sebaran demografinya. Tujuannya apa? Supaya memang secara efektivitas marketplace ini dapat lebih spesifik, dapat lebih detail, dapat lebih teliti, jadi efektivitasnya juga dapat lebih tinggi. Next, Kak Erik. Program kerja yang ketiga adalah menjadi mitra, memposisikan diri kita sebagai mitranya fakultas dan biro di UAJ, di mana secara spesifiknya kita akan melakukan koordinasi reguler dengan pihak fakultas dan jurusan. Ini terkait dengan data mahasiswa yang telah masuk masa kerja praktek, seminar, tugas akhir, ataupun magang. Ini dilatar belakangi karena memang kakak-kakak kita mendengar dari mahasiswa aktif bahwa memang apalagi dalam masa pandemi ini ya, sebelum masa pandemi pun mereka memiliki tantangan untuk
memperoleh tempat kerja praktek, seminar, tugas akhir, ataupun magang. Nah, ini dengan cara apa? Nah, kita perlu membangun satu mekanisme yang menjembatani kakak-kakak alumni yang telah berhasil dalam jenjang karir pekerjaan ataupun bisnis dengan mahasiswa aktif yang memiliki kebutuhan alternatif tempat tersebut. Nah, itu dari satu fase di mana kita program kemitraan ini kita bisa lakukan. Yang ketiga adalah koordinasi reguler dengan pihak fakultas, jurusan, dan BKK. Ini terkait dengan mahasiswa yang telah masuk masa tunggu sidang tugas akhir, wisuda, atau bahkan telah wisuda. Jadi ini kita bangun mekanisme lain lagi yang bisa diakomodir mungkin dalam satu sistem hanya dengan 2 kriteria, di mana untuk kriteria yang ini menjembatani mereka untuk memfasilitasi mahasiswa yang telah masuk masa tunggu sidang tugas akhir, karena sebenarnya mereka sudah tinggal tunggu saja, jadi mungkin bisa menjadi potensi pendaya gunaan sebagai manpower di tempat kakak-kakak alumni bekerja, atau butuh manpower untuk bisnis yang dijalani oleh kakak-kakak. Oke, next, Kak Erik. Program kerja keempat menjadi wadah bersama untuk menggagas karya sosial alumni secara bersama-sama. Jadi di sini kami memposisikan pertama adalah menjadi mitra Yayasan Alumni Fakultas Teknik. Jadi untuk informasi kakak-kakak sekalian, selain Aku Teknik, kita punya organisasi Yayasan Alumni Fakultas Teknik yang bergerak dalam bidang sosial, di mana memang memberikan beasiswa bagi adik-adik kita mahasiswa aktif yang berprestasi namun memiliki tantangan dalam kemampuan secara ekonomi. Jadi ini melanjutkan program kemitraan untuk mensupport kakak-kakak di Yayasan Alumni Fakultas Teknik tersebut. Dan yang kedua, melanjutkan fasilitasi sharing berita duka cita selama ini. Nah, kita melihat mungkin berita sukacita juga perlu. Dan untuk yang duka cita, mekanisme donasi via sistemnya perlu dilakukan, karena kita melihat bahwa kalau misalnya dilakukan secara manual itu akan sangat challenging, apalagi dalam situasi di mana kemarin sempat kita menerima banyak kabar duka cita dari rekan-rekan kita sesama alumni. Jadi optimalisasi pengumpulannya dan pendistribusiannya juga bisa lebih teliti dan lebih tepat. Kemudian yang ketiga, nah ini jaringan yang terbentuk dari marketplace yang sudah saya sebutkan di poin sebelumnya, itu dapat memberikan kontribusi juga secara sosial kakak-kakak. Itu memberikan kontribusi kembali ke sesama alumni, karena apa? Kita dapat dengan berbagi di sana, kakak-kakak bisa mendapatkan informasi, peluang pengembangan karir atau peluang usaha. Bagi mahasiswa aktif, dia bisa terfasilitasi tempat KP, seminar, tugas akhir ataupun magang, atau bahkan mungkin peluang kerja bagi yang sudah di bagian akhir. Bagi fakultas mungkin bisa mendapatkan opsi untuk sponsorship acara, memberikan seminar atau pelatihan, atau mungkin kuliah umum dari kakak-kakak yang sudah berhasil. Untuk marketing dan promosi juga bisa dilakukan. Nah, itulah yang secara sosial giving back yang kita bisa berikan kepada alma mater kita, kakak-kakak. Next, Kak Erik. Halo, Kak Erik? Ya. Untuk program kerja kelima, setiap organisasi pasti membutuhkan ini, kakak-kakak. Jadi memang kita perlu memperhatikan internal proses kita sendiri dan juga memfasilitasi proses pembelajaran dan pertumbuhan dalam organisasi itu sendiri. Jadi untuk poin ini, yang pertama adalah perlu ada review dan update tentunya. Untuk SOP yang mengacu kepada ADART yang kita punya, berorientasi tentunya terhadap tujuan organisasi itu didirikan. Yang kedua, ada fungsi internal control dalam organisasi Aku Teknik. Yang ketiga, mendevelop mekanisme iuran dari anggota Aku Teknik untuk menunjang operasional kegiatan Aku Teknik. Yang keempat, set perencanaan pembuatan sistem bisnis unit dalam organisasi Aku Teknik dengan tujuan supaya di masa depan Aku Teknik itu dapat secara mandiri membiayai biaya operasionalnya. Oke, next, Kak Erik. Ya, ini adalah program kerja ke-6 yang terakhir dari saya.
ini dilatar belakangi oleh bahwa setiap organisasi juga selain perlu mencermati sistem internalnya, perlu bertumbuh, perlu ada regenerasi juga, dan tentunya perlu ada pertanggungjawaban dari pengurus. Ini adalah program kerja ke-6, di mana yang pertama adalah mempersiapkan pemilihan ketua panitia dan pembentukan panitia rusrem dan pemilu untuk tahun 2026, membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan di periode kepengurusan 2021 dan 2026. Baik, demikian program kerja dari saya. Saya kembalikan ke Kak Erik. Terima kasih, Kak Erik. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Afon. Tadi mungkin sudah ada yang masuk di depan, di tengah, mungkin ya nggak apa-apa. Nanti secara sekilas kita akan